warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tema kultum kali ini adalah menggapai hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang lebih baik di akhirat merupakan harapan dan dambaan setiap orang yang beriman. Karena itulah tidak heran apabila orang-orang beriman selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, Allah mensyaratkan dua hal yang harus dipenuhi untuk mendapatkan harapan dan dambaan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan akan kami berikan balasan kepadanya dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berdasarkan ayat ini, syarat yang pertama untuk mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, adalah amal saleh. Amal saleh terdiri dari dua kata, amal dan saleh. Amal artinya berbuat, beraktivitas, bekerja. Sementara saleh artinya baik, bagus, dan benar. Dengan demikian, amal soleh adalah bekerja, beraktivitas, berbuat dengan baik. Dengan pemahaman amal soleh seperti ini, maka pada dasarnya seluruh kehidupan kita adalah beramal. Hanya masalahnya, apakah amal kita amal yang soleh, amal yang baik dan benar, ataukah justru sebaliknya amalus sayyi'at, amal yang buruk. Kita jangan mempersempit makna amal. Amal jangan dipahami hanya sekedar sholat, zakat, puasa, haji, dan sedekah. Tetapi amal adalah semua aktivitas kita. Karenanya dari bangun tidur sampai tidur kembali, pada dasarnya kita beramal. Tinggal bagaimana agar amal kita menjadi amal yang saleh. Untuk menjadikan amal kita amal yang saleh, maka syaratnya adalah kita harus berilmu. Tanpa didukung dengan ilmu dan keterampilan yang memadai, maka sulit diharapkan kita bisa beramal dengan amal saleh. Sulit diharapkan kita bisa bekerja dengan baik. Sulit diharapkan kita beraktivitas dengan aktivitas yang bagus. Karena itulah tidak heran kalau di dalam Al-Quran dan hadis Nabi kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Allah
berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jelas pasti jawabannya adalah tidak sama. Yang tahu dia punya kualitas, sementara yang tidak tahu dia tidak punya kualitas. Saudara-saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selain ilmu juga harus didukung dengan kesungguhan. Kenapa? Tidak sedikit orang-orang yang berilmu tetapi di dalam beramal dia tidak sungguh-sungguh. Karena itulah Allah mengingatkan kita semua, wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam melaksanakan perintah Allah dengan kesungguhan yang full. Inilah amal soleh, harus didukung dengan dua hal tersebut. Syarat yang kedua setelah amal soleh adalah iman. Amal soleh yang tidak dibingkai dan dikemas dengan iman, maka akan hancur, tidak ada apa-apanya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, alladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Orang-orang kafir, amal-amal mereka ibarat fata morgana yang ada di tanah yang datar. Dari kejauhan oleh orang-orang dahaga kelihatan seperti ada air, tapi begitu didekati ternyata tidak ada apapun. Inilah kalau amal soleh tidak didukung, tidak dibingkai, dan tidak dikemas dengan iman. Jadi iman ini adalah penting. Boleh jadi ya, orang tidak membingkai dengan iman, dia hidupnya sejahtera secara materi, tetapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Tetapi bagi orang yang beriman, ketika dua syarat ini dipenuhi, amalnya soleh, kemudian dilandasi dengan iman, maka janji Allah akan betul-betul diberikan. Dalam tataran operasional, iman diwujudkan dalam bentuk keikhlasan. Karena itulah ikhlas harus menjiwai, mewarnai dan mendasari semua aktivitas kita, semua amal kita, semua kegiatan dan kerja kita. Dengan ikhlas semuanya akan terasa nikmat. Dan itulah yang disebut dengan kebaikan hayatan thayyibah, disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Saudara-saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Ramadan adalah momentum yang terbaik untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan ilmu kita, dan meningkatkan kualitas amal kita. Alangkah ruginya kalau momentum Ramadan kita sia-siakan, kita tidak tingkatkan iman, kita tidak tingkatkan ilmu dan amal kita yang berkualitas. Sangat rugi. Oleh karena itulah, mari saudara-saudara sekalian, kita tingkatkan kualitas iman, ilmu, dan amal di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, yang penuh dengan berbagai macam keutamaan ini. Demikian barangkali kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.